Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh George Mendel, seorang ahli botani dari Austria. Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang ercis sebagai objek penelitiannya karena memiliki beberapa sifat yang baik yang bermacam-macam, yaitu memiliki pasangan sifat yang kontras, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silangnya, mempunyai daur hidup yang relatif pendek dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, berikut ini adalah perbedaan sifat yang ada pada kacang ercis. Di antaranya perbedaan warna bunganya ada dua macam, yaitu ungu dan putih. Kemudian bijinya, warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Kemudian bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput. Bentuk polongnya ada yang mulus, ada yang keriput juga. Kemudian bunganya ada yang di ujung, ada yang di samping. Selanjutnya adalah tinggi tanamannya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi variasi dari tanaman kapri ini cukup baik untuk penelitian ini. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, Mendel menyilangkan ercis dengan satu karakter beda atau dikenal dengan persilangan monohibrid. Nanti selanjutnya akan disebut dengan hukum Mendel 1. Dan Mendel juga menyilangkan kacang ercis dengan dua karakter beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid atau dikenal dengan juga hukum Mendel 2. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, di mana penelitian pertama Mendel ini menyilangkan ercis dengan bunga ungu dan ercis dengan bunga putih. Jadi satu sifat beda saja, yaitu bunganya, warna bunganya yaitu ungu dan putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan pertama tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka keturunan kedua itu memiliki bunga ungu dan putih, di mana perbandingannya adalah 3 untuk ungu dan 1 untuk putih. Berikut adalah bagian dari persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Jadi parental atau P1 atau disebut dengan induknya, induk jantan berbunga ungu dan induk betinanya berbunga putih. Genotif dari bunga ungu di sini adalah U besar dan genotif untuk bunga putih U kecil. Ketika kita pisahkan genotif ini, maka kita dapati gamet untuk jantan adalah U besar dan U besar. Untuk bunga putihnya atau betinanya adalah U kecil. Maka hasil persilangan ini kita dapati U besar dengan U kecil. Hasilnya bunga pertama adalah U besar U kecil, yaitu ungu. Kemudian persilangan kedua dari perjantan besar U besar dan betinanya U kecil, kita dapati juga ungu, U besar U kecil. Yang ketiga dari jantan U besar, dari betinanya juga U kecil, maka hasilnya juga U besar U kecil. Yang keempat juga U besar U kecil, sehingga semuanya adalah U besar U kecil. Dari keempat-empatnya adalah bunganya ungu. Nah, ketika hasil persilangan pertama tadi kita silangkan sesamanya, ini disebut dengan parental kedua atau induk kedua, yaitu ungu dengan ungu kita silangkan. Di mana ungu di sini tadi adalah U besar U kecil. Jadi genotifnya adalah U besar U kecil, untuk betinanya juga U besar U kecil. Maka kita dapatkan gametnya U besar U kecil dan U besar U kecil juga. Kita silangkan yang pertama U besar dengan U besar, ketemu
hasilnya U besar ungu, kemudian U besar U kecil, kita silangkan hasilnya ungu juga. Yang ketiga adalah U kecil dengan U besar, maka hasilnya U besar U kecil. Jadi penulisannya adalah yang huruf besar dulu didahulukan. U besar U kecil, bunganya juga ungu. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah U kecil dari jantan dan U kecil dari betina, hasilnya putih. Jadi bunga keempatnya adalah putih. Sehingga kita dapati ada U besar 1 dan U besar U kecilnya 2 dan U kecil adalah 1. Sehingga perbandingannya adalah bunga ungunya ada 3 dan bunga putihnya ada 1. Jadi ini adalah hasil persilangan antara F1 dengan F1 ya. Kita dapati hasilnya adalah F2. Jadi ini F2, filial 2 atau anak kedua. Jadi ini penulisannya salah ya, maaf. F2, filial 2. Selanjutnya kita lihat bagaimana persilangan dihibrid atau dengan dua sifat beda. Nah, setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang warnanya ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Nah, nanti disebut dengan hukum Mendel 2. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan warnanya kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Jadi di sini ada dua sifat beda, yaitu bijinya yang bulat, kemudian juga warnanya yang kuning maupun hijau. Jadi bentuk bijinya bulat kisut perbedaannya, kemudian yang kedua perbedaan warnanya kuning dan hijau, maka disebut dengan dua sifat beda. Jadi ini bagiannya untuk parentalnya atau induknya, ada bulat kuning, ada kisut hijau, dimana dia mempunyai genotif ya, B besar, K besar untuk bulat kuning dan B kecil, K kecil untuk kisut hijau. Nah, dari sini kita dapatkan gametnya B besar, K besar untuk kedua-duanya. Dan di sini untuk betinanya B kecil. Kita silangkan hasilnya B besar, B kecil dan K besar, K kecil. Ya. Jadi penulisannya untuk B kecilnya ditaruh di belakang. B besar dulu, baru B kecil, K besar dulu, baru K kecil. Nah, ini gabungannya dari B besar, K besar, B kecil, K kecil, hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sehingga sifat yang muncul adalah apa? Bulat dan warnanya kuning. Nah, ini disebut dengan anak pertama atau filial 1. Kemudian anak pertama ini kita silangkan sesamanya. Jadi kedua-duanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini sebagai induknya kita silangkan sesamanya, itu disebut dengan parental 2 ya. Maka kita dapati anaknya ya dengan gamet, ini gametnya dari induknya ya, ada 4 macam. Untuk betinanya, jantannya juga 4 macam, di mana tadi adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, sehingga gametnya ada 4 macam, B besar, K besar, B kecil, K besar, kemudian B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Begitu pula juga untuk betinanya. Ketika kita silangkan, yang pertama adalah B besar dengan B besar, hasilnya apa? Hasilnya B besar, K besar, K besar. Kemudian B kecil, K besar dengan B besar, K besar, hasilnya adalah B besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian untuk induk jantannya adalah B besar, K kecil, betinanya B besar, K besar, hasilnya B besar, K besar, K kecil. Jadi ini adalah gabungan ya dari keduanya. Ini jantannya B kecil, K kecil, betinanya B besar, K besar, hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu pula seterusnya sampai yang ke 16 ya, yang terakhir. Jadi B kecil, K kecil dengan B kecil, K
K kecil, hasilnya B kecil, K kecil, K kecil dengan sifatnya kisut hijau. Nah, kalau kita lihat di sini yang bulat kuning ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, kemudian 7, 8, 9. Jadi ada 9 yang bulat kuning. Kemudian yang kisut kuning ada 3. Yang bulat hijau ada 3 juga. Kemudian yang kisut hijau ada 1. Sehingga filelnya untuk F2 nya, filel 2 nya kita dapati 9, 3, 3, 1. Sehingga berdasarkan hasil persilangan tadi diperoleh, ya, untuk bulat kuning ada 9 buah dengan genotif, ya, atau gen yang ada di dalamnya, yaitu B besar K besar, B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K besar, kemudian B besar B kecil K besar K kecil, ada 9 buah. Kemudian yang bulat hijau dengan gamma genotif, dengan genotif B besar K kecil K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, ya. Ini ada 3 buah. Kemudian yang kisut kuning, ya, B kecil K besar K besar, dan B kecil K besar K kecil ada 3 buah. Jadi kuning, ya, tapi kisut, ya. Kemudian yang terakhir adalah kisut hijau, B kecil K kecil ada 1 buah. Sehingga kita dapatkan perbandingan fenotip, jadi sifat yang muncul, bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, ya, dan kisut hijau. Di sini perbandingannya ada 9, 3, 3, 1. Jadi bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya ada 3, kisut hijaunya ada 1. Ini namanya perbandingan fenotip. Sedangkan perbandingan genotifnya perlu kita cermati dari tabel tadi, ya, satu persatu kita cermati. Ada perbandingan genotifnya demikian. Jadi ada B besar K besar ada 1, B besar K besar K kecil ada 2, B besar B kecil K besar ada 2, B besar B kecil K besar K kecil ada 4, dan seterusnya sampai B kecil K kecil ada 1. Nah, kalian hafalkan saja yang perbandingan fenotip ini, ya. Jadi untuk perbandingan fenotip, ya, ini mudah dihafal. Bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning dan kisut hijau 9, 3, 3, 1. Untuk perbandingan genotif memang perlu dicermati dari tabel tadi, ya, dari papan catur yang sudah kita buat tadi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa difahami dengan baik. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp yang ada, dan juga bisa melalui Google Classroom. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.